Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Berkia Bulana dari kelas 1A dengan NPM 20 100 12 111 040. Dan ini adalah tugas teknologi digital dengan dosen pengampu Bapak Dr. Eril Syahmaidi MPD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah komputer. Sebelum masuk langsung ke sejarah intinya dan beberapa pembagian generasi, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu komputer. Komputer yaitu seperangkat elektronik yang mampu melakukan serangkaian tugas seperti menerima input, kemudian memprosesnya sesuai dengan perintah atau instruksi yang diberikan. Output yang dikeluarkan berupa informasi. Sejarah perkembangan komputer. Di sini terbagi menjadi 5 generasi. Yang pertama ada generasi pertama atau tabung vakum. Yang kedua ada generasi transistor. Yang ketiga generasi IC atau integrated circuit. Yang keempat generasi mikroprosesor. Yang kelima generasi AL atau artificial intelligence. Yang pertama, generasi pertama atau tabung vakum. Pada tahun 1946, komputer diciptakan dengan tabung vakum sebagai komponen utamanya. Beratnya hampir 30 ton. Tapi, hal ini sangat tidak efisien karena membutuhkan daya listrik yang besar serta panas yang berlebih. Generasi pertama ini masih menggunakan bahasa mesin yang hanya bisa dimengerti oleh komputer itu sendiri. Inputnya menggunakan sebuah pita kertas dan punched card dengan output berupa printer. Generasi pertama memiliki ciri-ciri komputer. Yang pertama, memiliki hardware ukuran yang jauh lebih besar serta memerlukan ruang yang luas. Yang kedua, interior desain sistem operasi dibuat secara spesifik dan hanya dapat melakukan tugas tertentu. Yang ketiga, program hanya dapat dibuat memakai bahasa mesin. Yang keempat, menggunakan silinder magnetik untuk menyimpan data. Selanjutnya, membutuhkan daya listrik yang sangat besar. Yang keenam, perlu mesin pendingin karena cepat panas. Yang ketujuh, memiliki kapasitas simpan yang kecil. 8. Kinerja lambat. Dan selanjutnya memakai konsep storage program dan menggunakan magnetic core storage sebagai memori utama. Dan yang terakhir, menggunakan tabung hampa sebagai sirkuitnya. Selanjutnya yaitu generasi transistor. Generasi tabung vakum mengalami perkembangan sehingga tergantikan oleh teknologi transistor sebagai komponen utama yang sangat canggih. Mulai digunakan sekitar tahun 1959 hingga 1965. Beberapa kelebihan yang dimiliki adalah ukuran yang lebih kecil, tidak terlalu panas, dan minim tingkat kegagalan. Generasi ini sudah tidak lagi menggunakan bahasa mesin seperti sebelumnya. Digantikan dengan bahasa Fortran dan CBOL. Sehingga bisa dikatakan bahwa komputer transistor adalah lebih baik dibanding tabung vakum. Dengan ciri-ciri komputer, yang pertama, telah menggunakan operasi pemrograman tingkat tinggi Fortran dan COBOL. Yang kedua, kapasitas memori utama menggunakan magnetic core storage. Yang ketiga, menggunakan simpanan eksternal seperti magnetic tape dan magnetic disk. Yang keempat, mampu memproses secara real time dan juga real sharing. Yang kelima, ukuran fisik jauh lebih kecil dibanding komputer di generasi pertama. Yang keenam, kinerjanya lebih cepat, dan yang terakhir, daya listrik lebih kecil. Selanjutnya yaitu generasi IC atau integrated circuit. Generasi ini disebut dengan generasi ketiga. Bentuk transistor diperkecil, kemudian diletakkan pada IC bersama beberapa resistor dan kapasitor. Pertama kali dikembangkan oleh Jack Kilby yang merupakan seorang insinyur listrik. Kelebihannya adalah lebih cepat dan efisien.
Ini juga merupakan komputer yang pertama kali menggunakan monitor dan keyboard, mengalami kemajuan dibanding sebelumnya yang menggunakan kertas karena dibanderol dengan harga yang cukup murah, sehingga pada masa itu orang-orang mampu membelinya. Ciri-ciri komputer pada generasi ketiga yaitu yang pertama, listrik yang digunakan itu lebih hemat, software akan lebih meningkat. Yang ketiga, harga yang terjangkau. Yang selanjutnya, memori memiliki kapasitas yang lebih berat, yang lebih besar maksudnya. Yang selanjutnya, kecepatan menggunakan IC sehingga kinerja komputer lebih cepat. Selanjutnya yaitu memiliki kecepatan 10.000 kali lebih besar atau lebih cepat dibanding generasi pertama. Selanjutnya, komputer sudah dapat melakukan multiprocessing. Yang selanjutnya, komputer sudah menggunakan atau memakai visual display dan dapat mengeluarkan suara. Selanjutnya, menggunakan penyimpanan luar seperti disket magnetik. Dan terakhir yaitu mampu melakukan komunikasi dengan komputer lain. Yang keempat yaitu generasi mikroprosesor. Ini maksudnya yang mana masih digunakan oleh beberapa masyarakat Indonesia hingga saat ini. Bersamaan dengan generasi mikroprosesor ini, lahirlah internet. Tampilan monitornya masih menggunakan satu warna atau green color. Selain itu, dikembangkan sebuah chip sebagai memori komputer. Seiring berkembangnya waktu, para pakar mencoba untuk melengkapi apa yang belum ada, yaitu PC compatible atau PC compatible. Pada generasi ini, istilah PC mulai muncul. Perangkat mulai dikembangkan untuk perorangan dan mudah dibawa kemana-mana, seperti laptop. Dan ada beberapa contoh komputer generasi keempat ini, yaitu yang pertama ada IBM Pentium 2, Apple II, IBM 370, IBM PC atau 386, dan lain sebagainya. Komputer generasi keempat. Yang pertama dapat menggunakan LSI atau Large Scale Integration. Yang kedua sudah dikembangkan dengan memakai semikonduktor dan mikroprosesor yang berbentuk seperti chip untuk memorinya. Yang ketiga, dipasarkan juga pada sektor perorangan. Yang keempat, selalu muncul komputer terbaru yang lebih efisien dan mudah dibawa kemana-mana seperti laptop. Yang terakhir, perkembangan terakhir yaitu komputer generasi kelima atau artificial intelligence, yang mana ini berlaku sekarang sampai masa depan. Pada generasi kelima ini sebenarnya masih tahap pembangunan, di mana ini akan mempunyai teknologi yang dibuat dengan berdasarkan landasan buatan atau artificial intelligence. Pengembangan komputer generasi kelima ini bertujuan untuk dapat menghasilkan perangkat komputer yang dapat merespon menggunakan bahasa yang digunakan manusia. Tidak cukup sampai di situ, komputer pada generasi ini juga diharapkan dapat mempelajari lingkungan di sekitarnya serta dapat menyesuaikan dirinya sendiri. Ciri-ciri komputer generasi kelima. Yang pertama, komputer masih menggunakan teknologi LSI, namun akan mempunyai banyak pengembangan. Yang kedua, memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya. Yang ketiga, semakin cepat dalam pemrosesan informasi. Yang keempat, komputer memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, melihat, berbicara, dan pastinya lebih canggih lagi. Bahkan dapat memberikan kesimpulan layaknya manusia. Sekian yang bisa saya jelaskan mengenai materi sejarah komputer. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.